Mana si Sengkuni yang paling kau benci? Berkacalah di cermin. Apa bukan wajahmu sendiri? Olah tingkah Sengkuni, butuh loncat Sengkuni, sana sini Sengkuni. Mana yang bukan Sengkuni? Iri dengki Sengkuni, hati kita sehari-hari. Hasad hasut Sengkuni, isi dada kita sendiri. Yang mana Sengkuni, mana yang bukan Sengkuni? Di panggung negeri ini Sengkuni harga mati. Yang mana Sengkuni, mana yang bukan? Jadi inilah saya, Sengkuni, seorang kanibal, pemakan manusia. Tatap wajah saya baik-baik, pandang saya dengan seksama. Siapa saja yang mengutuk saya, ambillah terbe. Saya akan kasih kalian sepenggal kisah saya. Ternyata Prabu Destorastro mengetahui bahwa ternyata permaisurinya adalah janda seekor kambing. Ia naik hitam, marah besar. Kerajaan Gandoro diserbu, kami semua dihukum, dikurung dalam penjara tanpa batas. Dengan kami masing-masing 101 orang sekeluarga hanya dikasih makan 1 butir nasi sehari. 1 butir nasi sehari. Mbak Yu saya, Gandari, tidak tega hatinya oleh nasib keluarganya. Maka meskipun ia seorang permaisuri raja besar, ia menutupi matanya sepanjang hidup. Sebagai tanda, ia total berprihatin atas nasib keluarganya. Tapi semua orang tahu bapak saya, Bobo Sukolo, memutuskan bahwa di antara 101 orang kami sekeluarga harus ada yang bertahan hidup. Dan sayalah Sengkuni yang ditugasi untuk meneruskan perjuangan keluarga. Seluruh butir nasi dikumpulkan tiap hari untuk saya makan. Apakah itu cukup untuk bertahan? Tidak. Maka semua keluarga, bapak, ibu, dan adik-adik saya merelakan dirinya berkorban untuk menjadi makanan saya agar saya bertahan hidup. Siapa di antara kalian yang pernah mencungkil bola mata saudaranya sendiri
umat manusia di bumi yang pernah mereguk darah ibu bapaknya sendiri. Siapa orang yang paling jahat dalam peradaban manusia yang pernah memotong-motong kaki, tangan, badan, leher, kepala, dan anggota-anggota badan lainnya dari keluarga sendiri dan memakan? Siapa? Siapa di antara semua makhluk di muka bumi sepanjang sejarah yang penderitaannya mengalami penderitaan seperti saya? Dan siapa di antara para penjunjung moral dan kemanusiaan yang coba-coba menyimpulkan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah kejahatan? Siapa? Saya akan datangi rumahmu, dan lemparkan tubuhmu jauh ke tengah hutan yang dihuni oleh binatang-binatang buas. Jasad ibu, tak usah makan jasad bapak, tak usah makan saudara-saudaramu sendiri. Ada di antara kalian yang pernah menampar muka ibu? Oke, membentak saja. Ada yang pernah membentak ibumu? Bagaimana merasakan trauma setelah membentak ibumu? Lah saya makan ibu saya makan bapak saya makan adik-adik saya. Itu saya lakukan, semua akal sehat akan memahami dan memaklumi. Sebab penderitaan yang saya dan adik-adik saya dan keluarga saya alami juga tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan siapapun dalam sejarah manapun. Jadi lihatlah, saya tetap tersenyum ramah, omong sopan, ya kadang emosi sedikit nggak apa-apa, menghalus, omong sopan dan halus. Karena apa? Kenapa itu saya lakukan semua? Ya. Karena saya mengalami trauma. Ada 3 kemungkinan setelah orang mengalami seperti itu. 1, saya menjadi gila. 2, saya bunuh diri. Dan 3, saya layak dan punya hak untuk menjadi teroris besar. Sehingga semua buku sejarah akan mencatat bahwa Sengkuni tak sekedar bapak kelicikan dunia, tokoh adu domba internasional, publik figur kelas 1 urusan dengki dan iri. Ada satu catatan lagi, Sengkuni adalah mbahnya teroris sepanjang masa. Akan saya bunuh semua orang, akan saya bunuh apa yang ada di hadapan saya, akan saya banting bumi, lempar ke matahari. Sebab dengan penderitaan saya yang sebesar itu, tidak mungkin saya masih percaya kepada hidup. Mustahil saya masih mempercayai manusia. Mokal saya masih mempercayai nilai-nilai. Andaikan kejahatan itu saya lakukan, sudah saya bilang, semua orang akan paham. Jadi inilah Sengkuni.
Siapa saja yang mengutuk saja, ambil cermin. Di sekitar kalian terdapat ribuan sengkuni, bahkan para pemimpin kalian memang tidak memakan jasad manusia, tapi memakan martabat rakyatnya, melahap harta benda rakyatnya, meragusi hak-hak rakyatnya, merendahkan dan menghina kemanusiaan.